Berita-berita trending topik terus dilakukan. Kali ini ki bocah kentir ki, bocah wong wadon kentir, wong wadon sing rusak, mateni bojone dewek. Namanya Aulia Kesuma. Aulia Kesuma ke bojone hakim ceritane. Kemudian dia karena utangnya banyak, menyuruh suaminya untuk menjual rumah dan suaminya nggak mau menjual rumah, malah marah, malah dibunuh suaminya. Kan berarti wong wadon kentir. Wong wadon apa kue? Silakan komen guys. Dan beritanya sekarang ini viral, trending karena si Aulia Kesuma divonis hukuman mati. Sing kendire maning, pembunuhan itu dibantu oleh anaknya sendiri. Wes zaman akhir. Bener-bener zaman akhir lor anak-anak baik beritanya ceritanya iki. Let's take a look. Berita trending topik hari ini dina kiye merengkel kiye. Di sini kejahatan, narkoba, terus sing liane. Ya kudune kan sing bangsa ustad, surga, beras murah. Ya bled lor. Kudune sing kaya gue, tapi ora apa-apa. Kita baca Aulia Kesuma, berita trending topik sing nomor 3 lur. Jerry Lawalata sudah dibahas, sudah diupload. Corona juga sudah diupload, dibahas. Silahkan yen pering weruh berita sing lengkape, silahkan ditonton berita-berita sadurunge ya. Kita bahas ini siapa nih? Aulia Kesuma. Ki siapa ku ya orang ngerti maning kiye. Aulia Kesuma dibahas oleh megapolitankompas.com. Judulnya cerita lengkap perjalanan kasus Aulia Kesuma bunuh. Oh, bunuh siapa ini? Oh, kira-kira ini menghumus sing bunuh kae mungkin siapa? Hakim, istrinya hakim kira-kira kiye. Kemudian dari Detik News, vonis mati untuk Aulia Kesuma. Oh, jadi sudah divonis ini. Si Aulia Kesuma yang membunuh hakim suaminya itu sekarang sudah divonis hukuman mati. Ya kon ladas puas kon. Ya suaminya sendiri masa dibunuh, hakim pula dia. Kemudian dari Tribun News juga ditulis dengan judul Aulia Kesuma dan anaknya divonis hukuman mati. Ya wis bener-bener kayak Pak Hakim sing ures-ures kayak gitu berantas bae lah. Kemudian metrotempo.co, ini adalah blog. Dia menulis dengan judul vonis Aulia Kesuma YLBHI kami tolak hukuman mati. Oh, rewes kie. YLBHI itu memang rewes kie, sering protes, merengkel bocah kie merengkel. Terus lagi Tribun News juga dengan judul Aulia Kesuma divonis hukuman mati. Ya, ini media-media sing liane akeh media banyak media yang memberitakan tentang Aulia Kesuma divonis hukuman mati. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang tercatat di Google Trends itu ada 5 media yang memberitakan. Ini fresh guys, ini fresh. Dulur, ke beritanya fresh dina ke durung ana sing pada nonton. Cepet ya pada nonton sing pertama ya. Ya, mari kita lihat berita selengkapnya di Megapolitan. Diklik di sini. Sambil pada medang, pada pacetan, gengrong kena berita sing dibacakan oleh Wong Kentir Channel. Cerita lengkap perjalanan kasus Aulia Kesuma bunuh suami agar utang lunas hingga vonis hukuman mati. Bojone hakim be utang sampai lunas sampai akhirnya membunuh suamine. Mulane kita sing sebagai wong melarat, wong ora duwe, wong miskin kayak kita ini, kayak aku maksudnya, sing bahagia bae, sing penting waras bergas, barangnya akas. Dilansir di Kompas, Aulia Kesuma dan putranya namanya siapa nih? Giovanni Kelvin. Namanya ya apik man iki bocah kiye. Cuma bisa mateni bapane dhewe, bocah compong iki, goblok. Memasuki babak akhir sidang kasus pembunuhan yang melibatkan mereka sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Kidul. Senin kemarin berarti keputusannya. Pembacaan putusan terhadap Aulia dan Giovanni dibacakan sangat hati-hati. Bisa sangat hati-hati, ora hati-hati ora apa-apa ki Pak Hakim.
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis hukuman mati pun diputuskan, diputus dari tugel tel, diketok palu lah maksudnya. Lantaran Aulia terbukti, karena bukti-buktinya cocok ya melakukan pembunuhan terhadap Edi Chandra Purnama alias Pupung dan Muhammad Ari Pradana alias Dana. Wong loro berarti sing dipateni. Bocah gemblung dia. Padahal jauh sebelum duduk di kursi persakitan hingga akhirnya mendengar ketukan palu sidang 3 kali tanda vonis mati dijatuhkan, Aulia Kesuma dikenal sebagai istri dari Pupung. Berarti kan bojone dewek. Bocah istri sing kempluk. Bocah gemblung. Bocah edan kentir. Bojone dewek dipateni. Bocah gemblung bleh. Sebelum menikah dengan Pupung, Aulia diketahui sudah memiliki anak bernama Giovanni. Oh, berarti Giovanni anak tirine Pupung. Anak gawane lah. Maksudnya si Aulia menikah sama Pupung tapi sudah punya anak Giovanni. Maksudnya kayak gue supaya jelas ya. Pada jelas belit lur. Sing ora jelas komen. Sing jelas silakan komen juga. Sedangkan Pupung juga sudah mempunyai anak bernama Dana. Oh, Pupungnya nggawa Dana, si Giovanni digawa sama ibune bernama si Aulia. Bocah gemblung gue, bocah wadon sing kentir. Bisa dipateni sih bojone. Petaka terjadi ketika Aulia geram lantaran Pupung tidak mau menjual rumahnya. Oh, suaminya nggak mau jual rumah, malah dimarahin, disengitin. Kia kan bener-bener bocah gemblung, kia wong wadon gemblung, wong wadon kentir. Jakarta Selatan. Padahal Aulia tengah terlilit utang. Oh, maksudnya si Aulia bocah kentir kia utangnya akeh. Oke, terus minta sama suaminya, "Mas, kia umai didol bae Mas nggo nyaur utang." Suaminya yang sebagai hakim tidak mau. Gue maksudnya duduk persoalannya kayak gue, ngadege orang ngerti, duduknya kayak gitu persoalan. Engko ngadege silahkan dicari ya. Singkat cerita, ya singkat bae, angger ora singkat bisa 4 semester ki maksudnya. Singkat cerita, Aulia dan Kevin lantas menyuruh 2 eksekutor, nyewa ki pembunuh bayaran berarti. Nyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi. Oh, dihabisi. Supaya enteng kabeh lah habis. Untuk menghabisi Pupung dan Dana. Anaknya juga dipateni. Dengan kematian Pupung, Aulia merasa yakin bank akan menghapus utangnya. Oh, ya keyakinan kayak gue, keyakinan si Aulia Pohan. Sorry. Maaf, bukan Aulia Pohan, Aulia Kesuma. Berniat meninggalkan jejak Kevin dan papa kaki tangannya. Oh, berniat menghilangkan jejak Kevin. Kisah hati-hati baca berita sih. Berniat meninggalkan jejak Kelvin dan para kaki tangan. Maksudnya pembantu nih, sing rewangi lah. Kelvin dan para kaki tangannya membawa kedua jasad korban ke kawasan Sukabumi dengan menggunakan sebuah mobil. Oh, maksudnya mau dibuang itu di sebuah tempat. Di sana Kelvin beserta ibunya meninggalkan 2 jasad tersebut di dalam mobil yang diparkirkan di sebuah tempat. Mereka kemudian membakar mobil itu. Ya aku cerita pernah baca berita kia. Alih-alih jejaknya akan hilang dengan membakar jasad Pupung dan Dana di dalam mobil tersebut, justru disinilah aksi keji itu mulai terendus. Wong bocah goblok orang ngerti apa-apa tentang strategi. Ya wis, bener-bener wis Gusti Allah ya wis mbei jalan keluar supaya ini ketahuan. Soalnya busuk sih artinya. Wis ke diterima bae ya, Aulia Kesuma ya. Raimu bunuh bojone ya wis kudu dikurung ning penjara. Itu hukuman mati ya wis ora apa-apa sing ikhlas ya. Sing ikhlas ya Kesuma ya. Lantaran Kevin menderita luka bakar yang menyebabkan kecurigaan. Oke, tidak lama berselang Aulia tertangkap. Ditangkap, diburu sama polisi dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kelvin sempat menjalani perawatan atas luka bakar yang dideritanya. Oh, Kelvinnya juga ikut terluka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan suami dan anak tiri. Ini pun akan ke meja hijau. Seluruh fakta terungkap di dalamnya. Iki gambarnya ge. Kue raine ge bocah sing arane Kesuma karo sing arane sapa kowe meneh. Kelvin ge bocah nunduk-nunduk raimu isin ya.
Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum JPU, jaksa penuntut umum ke jaksa piana sing nuntut berlangsung. Kedatangan kedua terdakwa ke ruang sidang disambut sorakan dan hujatan. Iyalah, anggar aku nang kana tak kemplang tak balangi sandal buah apa bocah. Sambil tertunduk lesu di hadapan hakim, Aulia dan Kelvin mendengarkan satu persatu dakwaan jaksa. Wih, saya beritanya akeh nemen, dawa nemen. Sampai di sini dulu ya, sing jelas. Ke sing arane Aulia Kesuma, bocah wadon sing ora karuan lah. Aja ditiru ya, Lur. Aja ditiru sing perbuatan-perbuatan iki aja ditiru. Aja nuruti hawa nafsu. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.